Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan melaksanakan presentasi dengan judul Pengukuran Laju Fotosintesis pada Mikroalga Hijau Chlamydomonas reinhardti. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan praktikum metabolisme dan informasi genetika KI 3262. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naomi Azalia dengan NIM 105222107. Saya Masa Syafaka dengan NIM 105222101. Saya Fiorina Hartandi dengan NIM 105222103. Saya Faris Kaminar Faswarli dengan NIM 105220105. Saya Hanifah Heloni Sanur Hakim dengan NIM 105220109. Saya Nadia Nazaf Ahira dengan NIM 105221113. Dan saya Dimas Muhammad Putra Tanjung dengan NIM 105221115. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan mikroalga yang kami gunakan dalam percobaan ini. Jadi, Chlamydomonas reinhardti merupakan salah satu spesies mikroalga hijau yang memiliki beberapa karakteristik unik seperti merupakan uniseluler, memiliki genom haploid, dan mudah untuk ditumbuhkan dalam suatu media lingkungan yang terkontrol. Selain itu, mikroalga ini aktif melakukan fotosintesis untuk mendapatkan sumber energi utama yang sangat penting untuk aktivitas metabolisme sel. Mikroalga ini juga memiliki kemampuan Carbon Concentrating Mechanism atau CCM, sehingga banyak digunakan untuk mengamati proses fotosintesis. Selain itu, ia memiliki enzim Rubisco yang berperan dalam mengikat karbon dioksida. Keberadaan oksigen dalam jumlah banyak di lingkungan dapat menyebabkan persaingan dengan karbon dioksida pada sisi aktif Rubisco, sehingga efisiensi fotosintesis akan menurun akibat terjadinya fotorespirasi. Selanjutnya, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses konversi radiasi elektromagnetik dari cahaya matahari yang terjadi pada kloroplas untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat. Dalam fotosintesis terjadi dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi asimilasi karbon. Pada reaksi terang digunakan air dan energi dari cahaya matahari untuk mengeksitasi atau mentransfer elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, seperti pada gambar di sebelah kiri. Pada reaksi transfer elektron dihasilkan oksigen dan NADPH. Kemudian, adanya gradien proton pada tabung metilakoid akan mengaktifkan ATP sintase sehingga dapat menghasilkan ATP. Sementara pada reaksi asimilasi karbon, terdapat tiga tahapan reaksi, yaitu fiksasi karbon dioksida, reduksi, dan regenerasi seperti pada gambar di sebelah kanan. Tahapan reaksi ini menggunakan produk dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH, untuk menghasilkan karbon organik berupa karbohidrat melalui siklus Calvin. Laju reaksi fotosintesis dapat ditentukan dengan menggunakan alat oksigrafles. Alat ini mengukur laju evolusi oksigen dengan menggunakan sistem elektroda dalam oksigen terlarut fase cair. Oksigen terlarut direduksi pada permukaan katoda platinum menjadi hidrogen peroksida dan selanjutnya direduksi lagi menjadi ion hidroksida. Sementara di anoda, perak dioksida menjadi ion Ag+, dan bereaksi dengan ion Cl- membentuk AgCl. Dari reaksi elektrokimia tersebut, dihasilkan arus listrik yang sebanding dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi pada elektroda. Laju evolusi oksigen tersebut sebanding dengan laju reaksi fotosintesis, sehingga laju fotosintesis dapat ditentukan. Selanjutnya, tujuan percobaan ini dilakukan yang pertama untuk menentukan jumlah atau konsentrasi klorofil total yang diisolasi dari sampel mikroalga hijau Chlamydomonas reinhardti. Kedua, menentukan laju fotosintesis dengan variasi intensitas cahaya dan konsentrasi natrium bikarbonat. Dan yang terakhir, menentukan pengaruh intensitas cahaya dan konsentrasi natrium bikarbonat terhadap laju fotosintesis mikroalga hijau Chlamydomonas. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Alat yang digunakan adalah pipet mikro, tips pipet plastik, tabung mikro 1,5 ml dan 2 ml, spektrofotometer UV vis, kuvet, sentrifuga, oksigrafles, sistem, dan lampu, serta vortex. Bahan yang digunakan adalah gas N2, 1 molar natrium bikarbonat, 99% etanol atau etanol PA, 25 milimolar buffer tris HCl pH 7,3, dan air milikium. Berikut ini adalah cara kerja pada praktikum ini. Pertama, dilakukan pembuatan larutan Ci sebagai substrat fotosintesis. Dari larutan stok 1 molar natrium bikarbonat dibuat 2 larutan bikarbonat sebanyak masing-masing 1 mili dengan konsentrasi 25 milimolar dan 50 milimolar melalui proses pengenceran.
Berikutnya dilakukan pengukuran klorofil total dari sampel mikroalga yang akan digunakan. Tahap pertama adalah ekstraksi klorofil. Suspensi sel Chlamydomonas dipipet ke dalam tabung mikro dan disentrifugasi pada 12.000 rpm beberapa menit hingga seluruh sel mengendap. Supernatan dibuang hati-hati, ditambahkan 1 ml etanol PA ke dalam pelet sel. Kemudian campuran tersebut divortex hingga pelet larut sempurna dan berubah warna menjadi putih. Berikutnya dilakukan pengukuran absorbansi. Dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang tertentu dengan etanol sebagai belangko. Yang terakhir dilakukan perhitungan konsentrasi klorofil total dengan menggunakan persamaan. Berikutnya dilakukan perhitungan laju fotosintesis dengan variasi kekuatan cahaya dan variasi konsentrasi CI. Dilakukan persiapan sampel dengan cara sejumlah sel Chlamydomonas dimasukkan ke dalam chamber, kemudian ditambahkan buffer tris HCl dengan pH 7,3. Dilakukan inisiasi alat dengan cara chamber ditutup, stirrer dinyalakan, dan lampu dihidupkan. Prapengukuran dilakukan dengan cara laju evolusi O2 diamati sampai konstan atau plateau. Lalu dilakukan pengecekan kadar O2. Jika kadar O2-nya terlalu tinggi, chamber dibuka dan dialiri gas N2 hingga laju O2 stabil lalu ditutup kembali. Terakhir dilakukan pengukuran fotosintesis. Pengukuran dilakukan dengan dibuatnya 2 variasi natrium bikarbonat dan 2 variasi cahaya. Kemudian laju evolusi O2 dicatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan data dan pengolahan data dari percobaan kali ini. Setelah klorofil berhasil diekstraksi, dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrum UV-Vis pada panjang gelombang 649 nanometer, 665 nanometer, dan 730 nanometer. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan konsentrasi klorofil, yaitu dengan rumus 20,04 dikali absorbansi pada panjang gelombang 649 dikurangi panjang absorbansi pada 730 nanometer ditambah 6,1 dikali dengan absorbansi 665 nanometer dikurangi dengan absorbansi 730 nanometer. Hasil absorbansi yang diperoleh tadi dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh konsentrasi klorofil total sebesar 9,6667 mikrogram per mili. Lalu ditentukan juga volume sel dengan rumus massa klorofil sebesar 160 mikrogram dibagi dengan konsentrasi klorofil sebesar 9,6667 mikrogram per mili, sehingga didapatkan volume sel sebesar 16,551 mili. Kemudian dilakukan perhitungan konsentrasi ion bikarbonat dan karbon dioksida pada setiap konsentrasi. Ion bikarbonat bereaksi dengan H+ menghasilkan karbon dioksida dan air. Dibuat keadaan MRS mula-mula, reaksi, dan tersisa. Mula-mula konsentrasi karbon dioksida sebesar 50 milimolar, kemudian bereaksi sebanyak X milimolar, dan tersisa sebesar 50 min X milimolar. Sehingga konsentrasi karbon dioksida didapatkan sebesar 50 milimolar dikurangi dengan konsentrasi ion bikarbonat. Menggunakan rumus pH sama dengan pKa log konsentrasi ion bikarbonat dibagi dengan konsentrasi karbon dioksida, kita bisa mendapatkan konsentrasi ion bikarbonat dan karbon dioksida. Intensitas cahaya dilakukan pada intensitas sebesar 200 lux dan 6700 lux. Pada intensitas 200 lux, tidak teramati adanya laju evolusi oksigen, sedangkan pada intensitas 6700 lux menghasilkan laju evolusi oksigen sebesar 102. Laju evolusi oksigen tersebut kemudian dikonversi menjadi laju fotosintesis. Caranya adalah dengan mengkalikan laju evolusi oksigen dan diubah satuannya ke dalam mikromol per jam per mikrogram klorofil. Diperoleh pada sebelumnya, mikrogram klorofil yang digunakan adalah sebesar 160 mg. Dengan demikian, hasil laju fotosintesisnya adalah sebesar 14,325 mikromol per jam per miligram klorofil. Berikut adalah tabulasi data kelompok 7. Dan berikutnya adalah tabulasi data konsentrasi klorofil tiap kelompok yang ada di kelas kanal 1. Oke, selanjutnya larutan ekstraksi klorofil diukur absorbansinya pada panjang gelombang 649 nanometer, 665 nanometer, dan 730 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer. Panjang gelombang tersebut berturut-turut merupakan puncak serapan maksimum untuk klorofil A, klorofil B, dan pada 730 nanometer untuk mengukur hamburan cahaya. Didapatkan konsentrasi klorofil dalam sampel adalah sebesar 9,667 mikrogram per mililiter dengan total klorofil dalam 160 mikrogram adalah sebanyak 16,55 mililiter. Berikut merupakan nilai klorofil didapatkan oleh semua kelompok pada K01. Dapat terlihat ada beberapa data kelompok yang mirip, di antaranya kelompok 7, 4, dan 5
kelompok 2 dan dengan kelompok 6 dan kelompok 1 dengan kelompok 3. Sementara untuk kelompok yang memiliki nilai klorofil tertinggi pada kelompok 7 sebesar 9,667 mikrogram per mililiter dan konsentrasi terkecil pada kelompok 2 sebesar 4,2659 mikrogram per mililiter. Konsentrasi klorofil yang didapatkan dipengaruhi oleh proses ekstraksi sel sampel. Konsentrasi yang lebih besar menandakan proses ekstraksi lebih baik karena menunjukkan semakin banyak klorofil yang berhasil dipisahkan atau didapatkan selama proses percobaan. Bisa jadi hal ini disebabkan ketika vortex yang lebih lama sehingga dinding sel bisa terpecah dan klorofil banyak tersebar pada larutan yang dapat dideteksi melalui observansinya. Sedangkan kelompok dengan konsentrasi klorofil yang lebih sedikit dapat disebabkan ketika proses pembuangan supernatant ada sebagian sel yang terbuang sehingga nilainya berkurang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsentrasi NaHCO3 dan juga intensitas cahaya dapat mempengaruhi reaksi fotosintesis. NaHCO3 merupakan sumber CO2 untuk reaksi gelap. Maka dari itu, dengan kita memvariasikan konsentrasi dari NaHCO3, maka akan merepresentasikan bagaimana pengaruh reaksi gelap ini terhadap reaksi fotosintesis secara keseluruhan. Berdasarkan data dan juga hasil pengolahan yang diperoleh bahwa peningkatan konsentrasi dari 25 mmol menjadi 50 mmol dapat meningkatkan laju fotosintesis. Hal ini mengindikasikan bahwa reaksi gelap ini mempengaruhi reaksi fotosintesis secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana intensitas cahaya dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Cahaya merupakan sumber energi bagi reaksi terang. Dengan memvariasikan cahaya, kita dapat melihat bagaimana pengaruh reaksi terang terhadap laju fotosintesis. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa fotosintesis dengan 200 lux tidak dapat terjadi atau lajunya 0, sedangkan fotosintesis dengan 6700 lux cahaya dapat terjadi dengan laju reaksi 38,475 mikrogram per miligram per jam. Hal ini mengindikasikan dan menyimpulkan bahwa intensitas cahaya dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Reaksi terang dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Maka dari itu, reaksi gelap dan reaksi terang ini saling bergantung dalam keberlangsungan reaksi fotosintesis, di mana reaksi gelap ini membutuhkan NADPH dan ATP yang merupakan produk hasil dari reaksi terang, dan reaksi terang itu membutuhkan NADP+ dan juga ADP dan PI yang merupakan produk hasil dari reaksi gelap. Selanjutnya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan yang diantaranya fotosintesis melibatkan dua reaksi penting, yaitu reaksi terang dan reaksi asimilasi karbon atau siklus Calvin. Selain itu, laju fotosintesis berbanding lurus dengan konsentrasi karbon dioksida dan intensitas cahaya. Kesimpulan yang terakhir adalah reaksi terang dan siklus Calvin merupakan dua reaksi yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, terdapat beberapa saran yang kami ajukan untuk penelitian selanjutnya. Pada percobaan ini, variasi intensitas cahaya yang digunakan masih terbatas pada dua variabel, yaitu intensitas 6700 lux dan 200 lux, sehingga belum cukup untuk menggambarkan respon fotosintesis terhadap cahaya secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami sarankan adanya penambahan variasi intensitas cahaya yang lebih bertahap pada penelitian selanjutnya agar dapat diperoleh kurva hubungan intensitas cahaya dan laju fotosintesis dapat dimanfaatkan untuk analisis lebih lanjut. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.